Yang kami hormati para ustadzah dan ibu-ibu ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syar'i, terutama di dalam mempelajari fikih pendidikan anak, fikih tarbiyah Islamiyah, kajian parenting, yang itu sangat dibutuhkan sekali bagi orang tua, terutama kita sebagai ustadzah, sebagai seorang pendidik yang tentunya harus terus meningkatkan kemampuan ilmiah kita. Karena sebaik-baik tarbiyah, sebaik-baik pendidikan itu adalah pendidikan yang dilandasi oleh ilmu, pendidikan yang bersumber dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, pendidikan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang telah sukses membawa generasi sahabat menjadi generasi yang khairul qurun, sebaik-baik generasi, sehingga kita pun berusaha untuk meneladani bagaimana Rasulullah SAW itu dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan generasi yang istimewa, generasi yang luar biasa, yaitu para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Insyaallah kita pada pagi hari ini masih membahas tentang adab dan akhlak, karena betapa pentingnya pembahasan ini untuk senantiasa kita bahas bersama, untuk senantiasa diingatkan. Karena terkadang seseorang yang mengeklaim bahwasannya akidahnya sahihah, yang menganggap bahwasanya akidahnya lurus, mengklaim ibadahnya sesuai dengan syariat, namun terkadang sangat disayangkan ternyata dari segi akhlak, dari segi adab itu sangat jauh dari apa? Dari akhlak salafus saleh. Padahal seharusnya akidah yang sahihah, akidah yang lurus, dan ibadah yang benar, yang sesuai dengan syariat itu seharusnya membuahkan akhlakul karimah. Sehingga ketika seseorang akhlaknya jauh dari kata akhlakul karimah, maka perlu dikoreksi kembali bagaimana akidahnya dan bagaimana ibadah yang selama ini. Karena hubungan ataupun keterikatan yang sangat erat antara ibadah, antara akidah, ibadah, dan muamalah. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang anak dan adab terhadap tetangga. Setelah kemarin pembahasan terakhir adalah anak dan adab terhadap teman, sudah kita bahas beberapa poinnya. Yang intinya adalah kemarin terakhir membahas tentang bullying, dan itu merupakan PR kita bersama, dengan harapan semoga KPM
belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan kita pun juga sedih ketika anak itu menjadi korban bully ataupun anak sebagai pelaku. Maka ya insya Allah ini yang menjadi tugas kita bersama untuk tentunya meminimalisir adanya bully di antara anak-anak kita. Adab terhadap tetangga, ternyata mengenalkan anak bagaimana adab terhadap tetangga itu sangat penting sekali, terutama bisa dimulai ketika anak itu sejak dini. Karena kita menyadari bahwasanya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Harus ada interaksi antar sesama. Maka kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan. Ibaratnya kita gak bisa hidup tanpa interaksi, tanpa adanya tetangga. Maka Islam sebagai agama yang rahmah, yang penuh kasih sayang, hidup rukun bertetangga itu sangat ditekankan dalam Islam. Karena jika umat Islam itu memberikan perhatian di dalam menjalankan adab bertetangga, maka niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, yang aman, yang nyaman. Sehingga dinul Islam dinun kamilun, agama Islam agama yang sempurna, itu menaruh perhatian yang sangat besar berkaitan dengan adab dan akhlak terhadap tetangga. Maka ini bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita, nih, bagaimana adab terhadap tetangga. Bisa langsung kita praktekkan. Ketika anak mungkin teriak-teriak ataupun nangis terlalu kencang, bisa kita ingatkan bahwasanya perbuatan tersebut mengganggu tetangga sebelah. Kalau anak teriak-teriak itu, tetangga sebelah bisa terganggu. Atau mungkin bisa kita langsung praktekkan ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada tetangga, anak bisa kita suruh untuk memberikannya. Yang mana memang akhlak suka memberi itu memang penting untuk apa? Untuk ditanamkan sejak dini. Bagaimana anak itu suka memberi atau tidak berat di dalam memberikan sesuatu kepada temannya, sehingga jangan sampai orang tua itu mendidik anaknya untuk kikir, untuk pelit. Sehingga kalau kita lihat, penting nggak mendidik anak itu untuk menabung sejak dini?
Penting banget. Penting ya. Penting karena untuk mengajarkan anak itu bisa apa? Bisa berusaha untuk mewujudkan keinginannya, pengen beli sesuatu, terus akhirnya berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit, akhirnya bisa apa? Bisa tercapai keinginannya, memperoleh apa yang diharapkan. Tapi jangan sampai, dalam tanda kutip ya, jangan sampai mendidik anak gemar menabung ini, jangan sampai menjadikan anak itu tertanamkan dalam hatinya sifat kikir. Jangan sampai menjadikan anak itu tidak mau berbagi dengan temannya. Jangan sampai menjadikan anak itu ya pelit terhadap diri sendiri. Dalam artian terkadang itu kan orang dewasa saja itu terkadang kikir terhadap diri sendiri, padahal dirinya itu butuh obat, butuh untuk segera beli obat, butuh suatu kebutuhan ataupun suatu perlengkapan dan lain sebagainya. Dan uang pun ada. Namun terkadang seseorang itu terlalu pelit, terlalu kikir, terlalu perhitungan terhadap dirinya sendiri. Jadi sebagian orang kita lihat sebenarnya orang tersebut orang yang kaya raya, orang yang mampu, tapi terhadap diri sendiri saja itu terlalu perhitungan. Dirinya butuh ini, seharusnya butuh itu, tapi ternyata dia sendiri tidak, ataupun kurang memperhatikan kesehatannya sendiri. Sehingga tidak masalah kita ajarkan anak itu yang menabung sejak dini, namun juga penting kita ajarkan bagaimana anak itu bisa berbagi dengan temannya. Bagaimana anak itu sedekah sejak dini, sejak kecil. Ya, tentunya apa? Ya sesuai dengan kemampuan. Ya. Maka penting sekali penanaman adab dan akhlak ini kepada anak-anak kita sejak dini, dengan harapan akhlak tersebut bisa meresap, bisa menghunjam dalam hati, dan nanti bisa melekat sampai anak itu dewasa. Karena akhlak itu ada dua macam. Akhlak yang sifatnya fitrah, tabi'iyah, yang sifatnya adalah kawan baik kalau istilah Jawanya. Ada akhlak karimah yang sifatnya muktasabah, yang sifatnya bisa diusahakan. Kalau akhlak fitrah ataupun akhlak yang tabi'iyah, yang mana seseorang tabiatnya yang sudah seperti itu, tabiatnya suka berbagi, ada yang tabiatnya itu adalah pemberani, ada juga akhlak yang sifatnya muktasabah, bisa diusahakan, bisa dilawan dan dilatih. Dengan perjuangan tentunya. Maka yang muktasabah ini perlu diusahakan, perlu ditanamkan sejak dini. Di antaranya adalah adab terhadap tetangga. Jadi tetangga ini sangat penting sekali. Kira-kira ketika ada apa-apa, ada sesuatu, mungkin Ustadzah, Umahat, ketika di rumah ada ular, teriak betul. Suami sedang di luar dan nggak tahu pulangnya kapan. Ketika jenengan teriak ada ular, ularnya berdiri bu. Ular apa?
ular kobra. Kira-kira yang pertama kali datang nyander, ya datang langsung apa? Menolong siapa? Tetangga kita, tetangga dekat kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat rizki itu tidak hanya materi, bahkan bisa jadi jauh lebih dari itu adalah rizki berupa tetangga dekat yang baik, tetangga dekat yang Masya Allah soleh, tetangga dekat yang Masya Allah perhatian, yang baik, yang bikin nyaman, yang kalau kita tinggal jauh, kita tinggal safar beberapa hari, kita pun nyaman, tenang, karena ada tetangga baik di situ. Sehingga nikmat itu tidak harus dengan materi. Bahkan termasuk rezeki itu adalah ketika bisa dekat dengan keluarga. Termasuk rezeki adalah ketika pekerjaan tempat kita bekerja itu dekat. Coba kita bayangkan, mungkin sebagian saudara kita yang mungkin harus merantau jauh dan pulangnya mungkin setahun sekali, Bu. Gimana rasanya jauh dengan suami, setahun sekali pulang, pulangnya hanya lebaran, itu pun sebentar. Jadi alhamdulillah suami kita ya, pekerjaan tempat kerjanya dekat, tinggal disyukuri, tinggal bagaimana qanaah. Namun sangat disayangkan sebagian orang hanya menilai rezeki itu hanyalah materi. Padahal kesehatan, waktu luang itu rezeki. Betapa banyak orang kaya nggak punya waktu untuk ngaji, untuk menghadiri majelis ilmu. Keluarga dekat, tempat kerja dekat, tetangga yang baik, itu yang rezeki, Masya Allah. Nggak bisa kita bayangkan ketika seseorang mungkin punya harta, punya dunia, tapi hidup di lingkungan tetangga yang tidak baik, tetangga yang nggak kenal agama, tetangga yang anak-anaknya rusak, tetangga yang suka menyakiti. Meskipun orang tersebut jabatannya tinggi, punya dunia, punya harta, namun hidupnya tidak tenang. Makanya ini dalam Islam termasuk kebahagiaan itu adalah tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Karena di dalam hadis Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang termasuk sebab kebahagiaan. Ada 4 hal yang termasuk sebab kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atus sholihah, yaitu memiliki istri yang sholihah, istri yang baik. Termasuk kebalikannya apa? Suami yang baik, suami yang soleh, suami yang Masya Allah taat beribadah, yang bertanggung jawab, yang setia, yang sayang keluarga. Meskipun secara penghasilan alhamdulillah sederhana, pas-pasan. Rezeki itu kan yang penting pas-pasan, Ibu ya. Pas butuh ada ya.
pas butuh organ, pas musimnya sumbangan gak? Ya ada. Pas musimnya anak sekolah, ya ada. Jadi pasangan hidup yang soleh itu adalah sebab kebahagiaan. Pasangan hidup yang soleh itu sebab kebahagiaan. Jadi apapun yang diperoleh seseorang, baik materi, jabatan, popularitas dan lain sebagainya, kalau rumah tangganya tidak beres, rumah tangganya itu tidak sakinah, maka tentunya akan bisa kehilangan kebahagiaan. Jadi ya, rizki itu bisa berupa pasangan hidup yang baik, yang setia, yang tidak toleh-toleh ke sana, yang tidak membanding-bandingkan. Jadi Masya Allah, kita ketahui bahwasanya nggak ada pasangan yang sempurna. Tapi lihat sisi positifnya, sisi kelebihannya. Jadi melihat sisi positif, sisi kelebihan pasangan, itu yang menjadikan seseorang itu bersyukur, tidak kufur nikmat. Jangan sampai membandingkan pasangannya dengan tetangga. Suami saya kok nggak seperti tetangga saya ya. Dalam hal dunia itu melihat ke bawah. Jangan sampai seseorang itu terkena pepatah yang mengatakan rumput tetangga terlihat lebih hijau. Sehingga ketika kita alhamdulillah sesama suami istri itu bisa ta'awun 'alal birri wat taqwa, bisa saling menguatkan, itu Masya Allah bagus sekali. Kemarin baru saja ada pasangan muda sebenarnya ada yang curhat lewat telepon yang mengeluhkan rumah tangganya. Ya, pasangan muda baru punya anak satu, ternyata ada masalah dengan istrinya. Ya, seperti ini. Kemudian ya kita nasihatkan, kenapa bisa seperti itu, apa masalahnya. Yang ternyata problematika permasalahan dalam rumah tangga, melihat perubahan akhlak pada pasangan kita, itu bisa jadi adalah karena dosa-dosa dan maksiat. Sebagaimana seorang salaf mengatakan, ketika bermaksiat kepada Allah, langsung ulama tersebut melihat perubahan akhlak yang ada pada istrinya dan hewan tunggangannya. Bahkan sampai hewan tunggangannya pun terpengaruh. Jadi kana ya'sillaha fara'a asarahu fi zaujatihi wa dabatihi. Ketika seorang suami bermaksiat kepada Allah, langsung ternyata melihat dampaknya. Dampaknya terlihat pada perubahan akhlak yang tentunya perubahan ke arah yang negatif. Terlihat pada pasangan hidupnya, bahkan kendaraannya, tunggangannya. Jadi termasuk kebahagiaan itu adalah pasangan yang soleh. Wal maskanul wasi, memiliki tempat yang nyaman. Jadi di antara sumber kebahagiaan itu adalah tempat tinggal yang nyaman, yang lapang, yang mana bisa untuk istirahat,
bisa berteduh dari panasnya matahari, dari hujan, dari cuaca dingin, bisa untuk tempat silaturahmi bagi kerabat kita. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berada di atas kapal pada saat banjir yang besar, Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah agar diberi tempat yang berkah. Ini menunjukkan bahwasanya tempat tinggal yang lapang, yang nyaman, yang berkah itu adalah di antara sebab kebahagiaan. Sebab apa? Sebab kebahagiaan. Al-maskanul wasi'. Ini tempat yang nyaman. Meskipun yang belum memiliki rumah, tapi nyaman, alhamdulillah. Meskipun ngontrak, tapi masya Allah tetangganya baik-baik. Karena hakikatnya entah itu rumah sendiri atau ngontrak, sebenarnya status kita di dunia ini adalah sama-sama ngontrak. Sama-sama rumah yang kita tinggali sekarang ini suatu saat akan kita tinggalkan. Karena rumah di dunia ini adalah rumah sementara, sedangkan rumah di akhirat, rumah di surga, itulah rumah yang abadi. Sehingga ketika seseorang lewat terus melihat rumah yang megah, ribetku kalau lewat, masya Allah ada rumah yang megah, pengen nggak memiliki? Pengen betul? Pengen ya? Kalau pengen ya manusiawi nih. Siapa yang nggak pengen punya rumah yang luas, yang megah? Manusiawi. Zuina linasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Pengen di wajar, tapi jangan sampai silau, jangan sampai terpesona. Karena petunjuk Nabi ketika melihat kemewahan dunia, kemegahan dunia, itu bisa membaca doa Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Jadi ketika masa perang Khandaq nih, itu ketika Nabi dan para sahabat itu dalam kondisi yang sangat susah, menggali parit yang sangat dalam, yang sangat panjang lebar, padahal kondisinya sangat kelaparan, bahkan sampai mengikat perut itu dengan batu karena saking laparnya. Di saat-saat yang susah, bagaimana doanya? Allahumma la aisha illa aishal akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan, maksudnya adalah tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memberikan penjelasan mengenai hadis tadi. Ketika seseorang dihadapkan kondisi permasalahan dunia yang sangat susah, kondisi sulit, kondisi ekonomi yang susah, atau baru sakit, atau kondisi yang lainnya yang berupa
berada dalam keadaan kesusahan, bisa dibaca doa ini. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Kesusahan hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Ini yang akan meringankan kesusahan seseorang. Ditimpa masalah dunia bertubi-tubi, bisa kita ingat, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga memberikan faedah ketika melihat kemewahan dunia, melihat rumah megah, melihat mobil mewah, atau melihat perhiasan dunia lainnya, maka bisa dibaca doa ini, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Dengan seperti itu seseorang tidak terlalu silau, tidak terpesona, tidak terperdaya dengan hijaunya dunia, tidak tertipu dengan manisnya dunia. Karena Nabi mengatakan, inna dunya khulwatun khatirah. Dunia itu sifatnya adalah manis dan hijau. Manis jika dirasakan, hijau ketika dilihat. Nah ini, jadi dalam dua kondisi tadi bisa diamalkan doa tersebut, agar seseorang itu bisa sabar ketika sedang menghadapi masa-masa susah, dan agar seseorang tidak terlalu silau, tidak terpesona dengan keindahan dunia, kemegahan, kemewahan dunia yang itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Jadi ketika kita melihat seperti itu, yang megah, yang mewah, kita yakin itu hanyalah sementara. Masih ada perlombaan yang lebih penting, itu perlombaan membangun istana di surga, istana yang kekal abadi. Jadi itu diantara yang termasuk sebab kebahagiaan adalah tempat tinggal yang nyaman. Kemudian yang ketiga, wal jarus saleh, memiliki tetangga yang baik, tetangga yang soleh, tetangga yang paham ilmu agama, yang taat beribadah, yang berakhlakul karimah, yang perhatian. Maka ini adalah rizqun minallah, termasuk rizki yang besar, rizki yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Islam itu ada pepatahnya yang mengatakan al-jaru qabla dar, memilih tetangga sebelum memilih rumah. Kalau sekarang ini kan kita lihat nih, karena pengaruh tetangga ini kan, tetangga sebelah itu sangat besar, terutama ketika tambah lagi saling berdekatannya antara rumah kita dengan rumah tetangga. Bahkan sekarang kan ya tetangga itu cuma ya, apalagi tetangga dalam satu apartemen. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya di antara sebab kebahagiaan di antara tetangga yang baik, dan termasuk sebab kesengsaraan itulah ketika memiliki tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. Bahkan
kita pun juga berlindung kepada Allah dari tetangga yang jahat, tetangga yang buruk. Kemudian yang keempat, termasuk sebab kebahagiaan adalah wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang apa? Nyaman. Nyaman itu tidak harus mewah. Nyaman itu tidak harus baru. Buat apa baru tapi apa bu? Patah, ada nggih? Ada motor-motor yang baru tapi patah nggih? Ini bukan kampanye gini, bukan promosi, bukan menjatuhkan. Maksudnya adalah ingin apa? Ingin memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya kendaraan yang nyaman itu bukan berarti harus mewah. Kendaraan yang nyaman itu yang kita diberikan keselamatan ketika berkendara. Nyaman itu berfungsi dengan baik dan normal, yang bisa menghantarkan kita ke tempat tujuan. Yang mana tidak kita lakukan sekarang, yang namanya kendaraan itu sudah jadi kebutuhan pokok, ya. Yang kita kalau kemana-mana itu sangat membutuhkannya. Sehingga kendaraan yang nyaman ini berarti kendaraan yang apa? Yang tidak sering rusak, tidak sering mogok gitu nggih. Karena kalau sering rusak, sering mogok itu juga terkadang mengganggu aktivitas kita. Sehingga yang penting adalah bagaimana kendaraan itu nyaman, berkah, ya diberikan keselamatan oleh Allah. Maka ini adalah 4 hal yang diantara sebab faktor seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Sehingga intinya di sini adalah betapa pentingnya tetangga yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tetangga ini dalam surat An-Nisa ayat 36. Pentingnya, besarnya kedudukan tetangga bagi setiap muslim itu adalah bisa dilihat surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak Allah yang pertama. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hak orang tua. Wa bil qurba, setelah hak Allah, hak orang tua, wa bil qurba, jangan lupa hak kerabat. Hak kerabat untuk kita sambung tali silaturahmi kita, jangan sampai putus. Berbuat baik kepada tetangga, pada kerabat itu lebih ditekankan. Jadi ada yang tetangga sekaligus kerabat, maka lebih ditekankan. Wal yatama wal masakin, ada hak anak-anak yatim, ada hak orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi. Nah, di sini Allah menyebutkan tetangga. Wal jaridil qurba, tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Qurba di sini. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, maksudnya tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Hak tetangga. Wasahibi bil jambi, ya.
teman karib, teman sejawat. Wabnis sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa mamalakat aimanukum, hamba sahayamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yang tidak mau memenuhi hak-hak tersebut. Maka di dalam ayat ini, tetangga yang lebih dekat, sebagian ulama ya tetangga yang itu kerabat, atau juga dekat bisa berarti tempatnya. Tetangga yang lebih dekat tempatnya, kata Syekh Sa'di, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang itu menjaga hubungan baiknya dengan tetangganya. Bisa dengan memberikannya sebab-sebab hidayah, dengan dakwah, dengan lemah lembut dalam perkataan, perbuatan, dan tentunya dengan tidak memberikan gangguan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan betapa besarnya kedudukan tetangga ini. Khairul ashabi indallah khairuhum lisahibi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Wa khairul jiran indallah khairuhum lijarihi. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini apa? Kedudukan yang besar, anjuran dalam Islam untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau ada anjuran, berarti di sana juga ada ancaman. Ancaman bagi yang berbuat buruk, mengganggu tetangganya. Itulah sempurnanya agama Islam, ya, adanya targhib wa tarhib. Adanya anjuran, motivasi, dan adanya ancaman. Ancaman bagi orang yang enggan atau lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah SAW sampai apa? Menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Nabi SAW bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, sampai 3 kali beliau bersumpah, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang gak beriman itu? Qala alladzi la ya'manu jarahu, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Beliau menjawab, orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Yang orang lain itu tidak aman, yang tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya. Maksudnya apa? Tidak beriman orang yang suka mengganggu, suka menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat tersebut, ini dari keburukan, kejahatan tersebut, maka dia bukanlah seorang mukmin. Sehingga itu dalilnya, dalil ya larangan menjahati, menyakiti, mengganggu tetangga baik dengan perkataan maupun perbuatan. Nih, kalau perkataan yaitu apa? Tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Nih,
termasuk nih tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Sehingga dari ini secara tegas menunjukkan haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Meskipun kita niatnya baik, meskipun dengan menyetel murotal, meskipun dengan menyetel kajian ceramah dengan suara volume yang terlalu kencang. Bu, kok kenceng-kenceng? Iya mas, biar tetangga saya dapat hidayah. Kira-kira benar gak bu? Karena sekarang kenapa? Tetangga dapat hidayah. Adanya tetangga malah marah, pengen istirahat, pengen tidur, malah nyetel kajiannya kenceng-kenceng. Kemudian tetangganya akhirnya apa? Berprasangka dalam hatinya, oh ini kayaknya ini materi kajian yang ditujukan kepada saya ini. Gitu ya, ditujukan kepada saya. Jadi terkadang ibu ketika ada kajian itu memang sikap seorang muslim dan muslimah ketika kajian itu, ketika ada nasihat, ketika ada anjuran, ketika ada ancaman, itu terkadang ada perasaan itu bukan saya, itu nasihat itu bukan saya kan baik, saya nggak seperti itu, ini Ustaz ini diri saya ini. Jadi apa? Jadi seharusnya memang ketika kajian, ketika menghadiri majelis taklim itu tidak mengapa. Ini ya nasihat umum untuk kita semua supaya kita ya lebih baik, ya, atau ada yang kurang bisa diperbaiki. Justru ya kita tujukan untuk diri kita agar kita bisa semakin lebih baik. Bukan kok itu bukan untuk saya, tapi untuk si A, untuk si B. Jadi ini mengganggu tetangga itu haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena pelakunya diancam masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabil Mufrad, Rasulullah ataupun ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana tusallil laila wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, si fulana, si ibu A, ibu B itu sering sholat malam, rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Masya Allah nih, ini ada ibu-ibu yang rajin tahajud, rajin puasa sunnah, bisa Senin Kemis atau Daud. Wa fi lisaniha syai'un tu'di jiranaha. Tapi ya Rasulullah, ternyata fulanah tersebut, ibu tersebut, ternyata lisannya itu ada sesuatu. Lisannya itu sering menyakiti tetangganya. Lisannya itu apa bu? Terlalu tajam nih, atau terlalu tajam atau terlalu pedas nih. Yang kalau Yusuf kalau ngendika nggak mikir-mikir dulu, ini kira-kira perkataan saya nyakiti tetangga nggak ya? Jangan-jangan malah melukai. Maka orang yang bijak itu berpikir sebelum berbicara. Kira-kira ini gimana, nyakiti hati tetangga enggak? Bagaimana ketika Rasulullah disampaikan realita ada ibu-ibu yang sering sholat malam, ya puasa sunnah, tapi lisannya itu menyakiti tetangga.
Qala, Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya, tidak ada kebaikan pada fulanah tersebut, nggak ada baiknya. Bahkan Nabi menegaskan, hiya finnar, fulanah tersebut berada di neraka. Hiya finnari, fulanah tersebut berada di neraka. Jadi menyakiti tetangga itu adalah di antara sebab seseorang masuk neraka. Ini dalam Sahih Adabul Mufrad. Sehingga Imam Adz-Dzahabi, kalau kita baca kitab Al-Kabair, ini kitab yang penting untuk kita baca nih. Jadi ada kitab namanya Kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Itu banyak disebutkan oleh Imam Dzahabi. Pertama syirik, durhaka orang tua, terus. Itu penting untuk kita kaji agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Ternyata Imam Adz-Dzahabi memasukkan poin mengganggu tetangga. Beliau memasukkan poin mengganggu tetangga ini dalam kitab beliau Al-Kabair. Dalam kitab beliau yang menjelaskan dosa-dosa besar mengganggu tetangga. Ustaz, ibu tersebut kok masuk neraka? Tahajud Senin Kemis. Kenapa, Bu? Al-Mulla Ali Al-Qari, pensyarah hadis tersebut, menjelaskan mengapa wanita tersebut dikatakan masuk neraka. Sebabnya adalah disebabkan wanita tersebut mengamalkan amalan sunnah. Kenapa? Sunnah. Namanya sunnah itu boleh nggak ditinggalkan? Boleh. Tapi rugi ya, rugi. Amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun wanita tersebut malah memberikan gangguan, malah mengganggu tetangga yang hukumnya haram dalam Islam. Jadi sama saja kalau meskipun seseorang itu rajin melaksanakan ibadah sunnah, tapi yang haram masih jalan, mengganggu tetangga yang hukumnya haram dalam Islam, kalau nggak bertobat, ya bisa masuk neraka. Apalagi kalau mengganggu tetangga itu kan berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya, namanya hak sesama manusia itu tidak cukup minta ampun kepada Allah. Maksudnya adalah juga harus kita beristighfar kepada Allah, tapi juga minta maaf, minta dihalalkan sebelum nantinya dituntut di akhirat. Nah, ini kan bahaya sekali. Ya, kalau seseorang itu ingin mengganggu tetangganya, ingin menyakiti hatinya, sehingga agar kita terhindar dari berbuat buruk kepada tetangga, maka ada bentuk-bentuk perbuatan baik yang itu dianjurkan untuk kita lakukan, kita terapkan kepada tetangga kita. Jadi semua akhlak yang baik itu hendaknya selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antaranya adalah sedekah. Pertama, sedekah bagi tetangga yang memang membutuhkan. Anjuran sedekah kepada tetangga ini
sebagaimana yang Rasulullah SAW tekankan, laisal mu'min alladhi yashba wa jarrahu ja'iun ila janbih. Tidak beriman bukan seorang mukmin orang yang kenyang perutnya sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Tidak beriman bukan seorang mukmin orang yang kenyang perutnya sedang tetangganya tidak bisa membeli beras. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubronya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah As-Shahihah. Jadi berbuat baik itu bisa dengan memberi sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, ila tabahta maraqan fa'aksir ma'ahu. Jika engkau memasak sayur, yang masak mungkin daging yang ada kuahnya, bisa diperbanyak kuahnya. Sumandur ahla baitin min jironika, lalu lihatlah ya tetanggamu, keluarga tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf, berikanlah sebagian kepada mereka dengan cara yang baik. Berikan apa bu? Berikan kuahnya, kuahnya saja. Dagingnya nggak usah ya. Dagingnya udah usah. Tapi kan di sini fa'asibhum bima'ruf, ma'ruf itu ya yang patut ya, dengan cara yang baik. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka ini diantara apa? Diantara bentuk berbuat baik itu adalah ya saling berbagi. Terus diantara adab yang perlu kita tanamkan kepada anak adalah menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu, hendaknya menghormati tetangganya. Hadis muttafaqun alaih. Sehingga bentuk memuliakan tetangga, menghormati tetangga, ya intinya berbuat baik sesuai dengan kemampuan. Bisa dengan menghormati itu menebar salam, berwajah yang ceria, berseri-seri ketika bertemu, menyapa, termasuk memperhatikan keadaan tetangga. Kita penting kepekaan itu penting ketika bertetangga itu harus peka. Ketika tetangga kita jarang kelihatannya, kita tanya kabarnya, kok jarang kelihatan? Barangkali sakit. Ya, jangan sampai tetangganya sakit dan berminggu-minggu kita nggak tahu. Kita alhamdulillah kita hidup di desa yang kepedulian tetangga itu ya masih sangat tinggi. Berbeda dengan di sebagian kota yang mana ya dekat rumahnya tetangga yang dekat saja nggak kenal, atau ya kurang akrab, atau nafsi itu hanya sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri, nggak mau tahu dengan apa keadaan tetangga kita. Jadi bisa perhatikan keadaannya, membantu jika dibutuhkan, serta menahan sesuatu yang bisa mengganggunya.
jangan sampai mengganggu. Bahkan termasuk apa? Kita pun juga jangan sampai bangunan rumah kita jangan sampai mengganggu tetangga.